kemarin sudah menceritakan, ada orang yang sudah menikah, sudah usia, tetapi dia takjub oleh karena waktu melihat Yesus di masa mudanya, kok Yesus ini pintar sekali, bisa mengulas Alkitab dengan baik. Karena dia malu, aku sudah tua, tetapi kok orang muda ini lebih apa? Lebih pintar, orang muda yang bernama Yesus ini. Lalu dia pergi malam-malam untuk bertemu dengan Yesus, agar orang-orang yang di sekitarnya tidak tahu bahwa dia sedang berguru dengan Yesus. Dia malu, masa sudah tua masih apa? Berguru. Lalu Yesus katakan, kalau kamu ingin melihat Allah, kalau kamu mau selamat, kamu harus dilahirkan dengan air, dengan roh. Jadi pertumbuhan yang baik itu secara rohani, bertumbuh di dalam Kristus harus melalui dua tahap ini. Yang pertama harus ada airnya, yang kedua harus dilahirkan dengan roh. Kenapa harus demikian? Pak Pendeta ingin menceritakan bahwa orang yang mau menanam sesuatu, biasanya kalau akarnya pendek, umurnya tanaman itu juga pendek. Tapi kalau akarnya banyak, umur tanaman itu juga banyak. Makanya Yesus mengajarkan, kalau kamu mau berakar, berakarlah di dalam Yesus. Dan tanaman itu, supaya dia bisa bertumbuh dengan baik, perlu disiram dengan air. Pertumbuhan yang disiram dengan air itu akan bisa membuat pohon itu bertumbuh dengan lebat. Yesus pernah melihat pada waktu dengan murid-muridnya berjalan pada hari Sabat siang, lalu mereka melihat ada satu pohon yang lebat, pertumbuhannya sangat lebat karena disiram dengan air. Tetapi pohon itu mengecewakan oleh karena pohon itu sudah lebat, akarnya juga banyak, rindang dia, pohon itu rindang. Pada waktu mereka ingin mendekati dan ingin mencari buah, namanya buah arah, untuk dimakan oleh karena mereka lapar, tetapi pohon itu tidak berbuah. Jadi Pak Pendeta tambahin, selain air dengan roh, ada tujuannya kita harus bertumbuh. Jadi kalau kita mau bertumbuh sehat secara jasmani dan rohani, pertumbuhan itu akan normal kalau pertumbuhan itu juga bisa menghasilkan buah. Nama buah itu adalah buah roh. Makanya di kitab Galatia ada 9 sifatnya orang yang sudah berbuah roh. Selain kasih, sukacita, lemah lembut, dan lain-lain itu, maka itu yang diharapkan sebagai anak-anak Tuhan kalau mau bertumbuh terus. Di sekolah kita sudah disirami dengan firman Tuhan. Lalu kita sudah berdoa untuk meminta Roh Kudus. Dan guru-guru mau beserta dengan seluruh jemaat yang ada di Tanjung Anom berdoa untuk anak-anak kami yang ada di sekolah Tanjung Anom ini agar bisa juga menghasilkan buah pada waktu bertumbuh menjadi dewasa. Jadi Pak Pendeta mau baca ayat intinya. Ayat inti renungan selama 2 hari ini adalah diambil dari kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Kata-kata ini berkata demikian, hendaklah kamu Michael, hendaklah kamu Arum, hendaklah kamu Credo, ada di sana ya, hendaklah kamu Sandy, hendaklah kamu Troy, hendaklah kamu Alpha, hendaklah kamu Sicilia, hendaklah kamu Denovan. Berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Kristus. Hendaklah kamu bertambah teguh, karena sudah berakar harusnya kuat dalam iman yang telah diajarkan guru-gurumu kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kalau namanya melimpah dengan ucapan syukur, salah satu buah roh itu adalah suka mengucap syukur, bukan mengeluh. Jadi walaupun keadaan kita tidak bisa bertemu sekarang secara
jasmani hanya melalui virtual Zoom ini, kita tetap bersyukur karena waktu bertemu kita mesti dalam keadaan apa? Sehat. Kita bersyukur. Pak Pendeta kemarin telah memutar video tetapi terganggu oleh karena sinyal. Pak Pendeta mau putarkan, ya minimal kita melihat ada sosok Pak Presiden Jokowi yang fenomenal, yang sekarang ini diakui oleh dunia. Masa kecilnya sama seperti anak-anak. Kita lihat saja dulu videonya, nanti kita akan ambil kesimpulan dari video yang Pak Pendeta mau bagi pada pagi ini. Saya, Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Kami berulang kali pindah rumah kontrakan, rumah sederhana yang mampu dibayar Bapak untuk tempat tinggal kami sekeluarga. Bapak berjuang untuk hidup kami dengan berjualan bambu dan kayu di pasar. Ibu sangat gigih membantu Bapak. Setelah selesai masak dan membereskan rumah, ia segera pergi ke lapak dagang Bapak untuk membantu mengikat bambu dan kayu. Mereka melakukan itu semua demi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Mereka meyakinkan saya bahwa sekolah akan mampu mengubah hidup saya. Perjuangan dan usaha Bapak sangat menginspirasi saya. Usaha Bapak berjalan baik, dagangan makin laku, dan saya tahu Ibu mulai punya uang. Saya pun mulai nakal waktu itu. Saya sering iseng memanggil pedagang makanan apa saja yang lewat dekat rumah. Tukang siomay, tukang bakso, tukang jajanan pasar. Ibu pun terpaksa membayar apapun yang saya pesan. Suatu kali saya asal manggil saja, ada tukang lewat di depan rumah. Saya pikir jual kue pasar, ternyata tukang arang. Ibu muncul sebelum saya sempat berlari. Terpaksa ibu membelinya dan langsung menyodorkan bungkusan berisi arang untuk saya makan sambil berkata, "Ayo makan, habisin ya, kamu kan yang kepengin jajan." Suatu hari, kami kena gusur pemerintah daerah karena daerah rumah kami akan dibangun fasilitas kota. Kami sekeluarga terusir begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami akan tinggal. Kejadian ini membuat kami sekeluarga sangat terpukul. Kami terpaksa menumpang di rumah paman. Keadaan yang sulit membuat kami sekeluarga gigih berjuang lebih keras. Bapak menjadi sopir angkutan umum. Setelah sekolah, saya membantu ibu berjualan di pasar meneruskan usaha Bapak. Kami sekeluarga menjalani hidup tanpa mengeluh dan saling mengalirkan energi positif. Bersama-sama kami berjuang untuk tidak lagi menumpang. Kerja keras tidak pernah sia-sia. Bapak bisa membuka bengkel usaha kayu. Setelah beberapa tahun, akhirnya uang bisa terkumpul untuk membeli rumah sederhana. Tahun 1980, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan Teknologi Kayu, Kehutanan UGM. Saya memilih jurusan tersebut agar saya dapat belajar lebih mendalam tentang perkayuan. Saya ingin mengikuti sejak Bapak ingin membangun bisnis kayu Bapak menjadi besar. Ini saya gondrong waktu kuliah, dan saya suka banget dengerin musik cadas dari Nazareth, Queen, Metallica, Judas Priest, Guns N' Roses. Saya juga hobi banget naik gunung
Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kerinci sudah saya daki. Menginjak masa penulisan skripsi di dekat akhir kuliah, saya sudah agak kalem. Akan menginjak dunia kerja, saya memutuskan untuk lebih serius. Saya bertemu dengan gadis bernama Iriana. Dia teman adik saya yang sering main ke rumah. Pertama curi-curi pandang, lama-lama jadi jatuh cinta. Iriana orangnya sederhana, dan itu yang saya suka. Pacaran waktu itu berat di ongkos tapi ringan di hati. Saya naik bus penuh sesak, bolak-balik Jogja Solo demi bertemu Iriana. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan-hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu, saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali ke Solo, mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel untuk mencari pengalaman. Di sini saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Semua posisi pernah saya lakoni, di produksi, di pemasaran, semuanya pernah saya alami. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Lahirnya Gibran juga memicu saya untuk mendirikan perusahaan pertama saya yang bergerak di bisnis mebel dengan nama CV Rakab. Tapi ternyata menjadi pengusaha bukanlah sesuatu yang mudah. Saya pernah habis ditipu. Barang sudah dikirim tapi tidak dibayar. Lalu orangnya menghilang. Kalau kita jatuh ya harus bangkit lagi. Tidak lama setelah itu saya mendapatkan pinjaman modal usaha. Dengan semangat untuk bangkit dan berkembang, saya bergerak cepat untuk mencari pesanan sampai luar negeri dengan cara ikut pameran-pameran mebel. Hasil usaha saya mulai terlihat, kantor tidak pernah sepi dari kunjungan pembeli. Di sini saya bertemu dengan pembeli dari Perancis bernama Bernard Jan. Dia yang memberi sebutan Jokowi untuk saya, untuk membedakan Joko Widodo dengan Joko-Joko lainnya yang banyak beliau kenal. Sejak saat itu, orang-orang lingkungan pengusaha mebel mulai memanggil saya Jokowi. 2 anak saya lahir setelah keadaan ekonomi keluarga membaik. Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Saya ingin anak-anak saya mengenal sekolah kehidupan yang dilandasi perjuangan untuk mandiri, supaya mereka semua mampu membangun kehidupan yang kukuh. Keluarga adalah sumber kekuatan terbesar bagi saya. Saya yakin yang saya alami waktu muda sedang kalian alami sekarang. Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah susah hidup saya. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Mari kita terus bangun Indonesia maju.
Terima kasih. Itulah sekelumit cerita mengenai Pak Presiden kita, Pak Presiden Jokowi. Kalau kita lihat waktu dia kecil, dia tidak sekolah di sekolah favorit. Dia juga bukan anak orang kaya. Dia juga sama seperti kita, pernah tinggal di rumah orang, kos-kosan. Bahkan dia adalah seorang pekerja keras. Pak Jokowi di masa kecilnya juga sama seperti anak-anak yang ada di Tanjung Anom juga, suka usil. Sama seperti Troy ya, suka usil. Tetapi sesudah dia bertumbuh, oleh karena dia menimba ilmu, lama-lama dia bertumbuh dan dewasa dan akhirnya menjadi presiden. Tentu semua anak-anak rindu ingin menjadi presiden. Pak Jokowi itu sudah menghasilkan banyak buah. Dia diberkati sesudah dia di usia dewasa, dia menjadi presiden. Dan kita merasakan imbasnya melalui buah dari pengalaman-pengalaman kesusahan yang membawa dia menjadi orang berhasil. Saya rindu suatu saat nanti ada dari sekolah Tanjung Anom, kalaupun tidak menjadi presiden, minimal menjadi berkat bagi apa? Orang-orang di sekitarnya. Tetangganya menceritakan banyak hal yang baik yang telah kita lakukan oleh karena kita sudah memiliki buah. Kalau pohon tidak berbuah, walaupun dia bertumbuh dengan besar, dewasa, Tuhan juga akan tebang. Dia tidak perlu kita bertumbuh dewasa saja, tetapi harus bertumbuh dan berbuah. Makanya di dalam ayat intinya harus bertumbuh di dalam Kristus. Imannya tetap di dalam Kristus, kehidupannya tetap di dalam Kristus. Saya mau salah seorang Denovan atau Michael yang bisa membacakan ayat kenapa kita harus bertumbuh di dalam Kristus sebagai ayat penutup. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Michael, kalau ada Alkitab atau Alkitab. Nah, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-4, ayat yang ke-5-nya nanti Denovan ya. Ayat yang ke-5 Denovan, ayat yang ke-4 Michael. Kalau sudah dapat, boleh dibacakan. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-4. Mengapa kita harus bertumbuh dalam Kristus? Atau Denovan dulu, ayat yang ke-4, nanti Michael ayat yang ke-5 ya. Silakan Denovan, ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat ke-5, Michael. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Baik, ayat tersebut menjadi penutup mengapa kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Karena walaupun bertumbuh, kita menjadi dewasa, lebat, tak berbuah, tak ada buah roh yang kita hasilkan, sama seperti di dalam Galatia itu, maka buah kita ini akan ditebang, nggak ada gunanya. Mungkin bisa kelihatan bagus, tetapi tak berguna, tak menjadi berkat bagi orang, terlebih bagi Tuhan. Dan satu syaratnya, kalau kita bertumbuh di dalam Kristus, diibaratkan karena Kristus adalah pokok anggur, tanpa bertumbuh di dalam Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi berbuah. Kebetulan Pak Pendeta ingin menceritakan satu kisah penutup, waktu Pak Pendeta di Blitar, pernah menanam pohon anggur. Pokok anggur ini Pak Pendeta beli dari seorang yang mempunyai kebun anggur. Lebat sekali anggurnya ini. Lalu Pak Pendeta bawa ke rumah Pak Pendeta, waktu itu masih di Blitar. Pak Pendeta beli bambu agar anggur ini nanti bisa merambat, padahal masih belum ada apa-apanya. Pak Pendeta tanam. Waktu Pak Pendeta tanam, Pak Pendeta siram tiap hari. Belum 1 minggu, pohon anggurnya mati.
Mungkin tanahnya Pak Pendeta harus dikasih pupuk. Pak Pendeta beli pupuk, tanam lagi. Mulai tumbuh. Tetapi sesudah 2 minggu, mati lagi. Lalu dikatakan, pupuknya pupuk apa Pak Pendeta? Nggak tahu, saya beli aja di pasar ada pupuk. Pakai tai kambing katanya. Pak Pendeta beli tai kambing, tanam pupuk ini, diolah. Lalu ditanam lagi. Sesudah itu rupanya tumbuh, tetapi rupanya karena panas itu, pupuk itu mati lagi. Berkali-kali Pak Pendeta tanam pohon anggur ini. Lalu akhirnya tumbuh, merambat dia. Dan sangat lebat. Hampir 1 tahun Pak Pendeta lihat tidak ada buahnya. Ternyata pohon anggur ini juga tidak akan berbuah kalau tidak dipotong-potong ranting-rantingnya. Begitu susahnya untuk membuat sebuah pohon itu berbuah. Dan pohon anggur ini berbuah kalau banyak ranting-rantingnya yang dipotong. Jadi anak-anakku, sama seperti Pak Jokowi tadi, sudah menceritakan kisah hidupnya, kalaupun ada hal-hal di dalam sekolah, di rumah, bahkan kehidupan ekonomi kita yang tidak seberuntung dari orang lain, buatlah itu menjadi pemicu. Karena dengan adanya kesusahan-kesusahan yang kecil-kecil ini, kita bisa nanti bertumbuh dan menghasilkan buah. Lalu, jangan lupa, kalau mau bertumbuh di dalam Kristus, Kristus yang berjanji, kalau kita hidup di dalam Dia, dekat dengan Dia, maka kita akan bertumbuh dan berbuah. Kiranya anak-anakku yang ada di Tanjung Anom ini, suatu saat nanti, 3, 4, 5 tahun ke depan, kita mendengar, guru-guru akan mendengar bahwa anak-anak ini memberikan banyak buah. Baik bagi teman-temannya, orang tuanya akan cerita, aduh baik sekali, habis ikut sal, baik-baik anakku ini. Lalu nanti sekolah yang lain mungkin, kalau tidak di sekolah Tanjung Anom, jangan di sekolah Tanjung Anom terus. Kalau terus berarti tinggal kelas. Karena sekolah Tanjung Anom hanya sampai SD. Harus masuk ke jenjang SMP. Terus nanti SMA bahkan hingga kuliah. Boleh saja nanti ada yang menjadi pendeta Tanjung Anom seperti pendeta nanti. Menjadi guru di Tanjung Anom seperti Mem Reta ini, guru di Tanjung Anom dia. Sekolah dari Tanjung Anom menjadi guru di Tanjung Anom. Dan menjadi berkat bagi semua. Dan Tuhan memberkati kita. Pak Pendeta mau tutup dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami puji nama-Mu ya Tuhan. Biarlah karena cerita melalui pengalaman kehidupan Bapak Jokowi, kehidupan Kristus, bahkan firman yang kami dengarkan, bahwa kami ini harus bertumbuh sehat secara jasmani maupun rohani. Keadaan sulit yang kami alami, bagaikan Tuhan sedang mendandani kami, memotong ranting-ranting pohon anggur ini, agar kehidupan anak-anak ini suatu saat nanti bisa menghasilkan buah. Kami rindu Tuhan, buah yang kami hasilkan adalah buah roh yang memberikan berkat bagi banyak orang. Memberkati sekolah Tuhan, memberkati guru-guru dan seluruh murid yang mendengarkan melalui media Zoom pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak, salam sehat.